Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan kita curahan kasih sayangnya dan menganugerahkan kita nikmat sehat, waktu, dan terutama nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, keluarga dan para pengikutnya, dan semoga Allah mengistiqomahkan kita untuk selalu mentaati perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan sunnah-sunnah dari Rasulullah SAW. Apa kabarnya anak-anak pada hari ini? Semoga senantiasa sehat ya, baik anak-anak maupun keluarga anak-anak. Kali ini Ustazah akan menyampaikan biografi dari Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Nah, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim adalah Menteri Negara pertama dan juga Menteri Agama yang pertama. Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim merupakan anak pertama dari 15 orang anak dari pasangan Kiai Haji Hasyim Asyairi dengan Nyai Nafiaqah binti Kiai Ilyas. Wahid Hasyim lahir di Jombang pada hari Jumat Legi Rabiul Awal 1333 Hijriah atau 1 Juni 1914 Masehi. Diketahui bahwa silsilah keluarga Wahid Hasyim dari jalur ayah ini bersambung hingga ke Joko Tingkir. Wahid Hasyim menikah pada usia sekitar 25 tahun dengan Solihah binti Kiai Haji Bishri Syamsuri, seorang pendiri dan pemimpin pesantren Denanyar, Jombang, serta salah satu pendiri Nahdlatul Ulama dan pernah juga menjadi Rais Am PBNU. Dari pernikahan ini Wahid Hasyim dikaruniai 6 anak putra dan putri, di antaranya Abdurrahman Ad-Dakhil, mantan Presiden RI yang kita kenal dengan nama Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Kemudian Aisyah, Ketua Umum PP Muslimat NU. Salahuddin Al-Ayyubi, seorang insinyur lulusan ITB dan pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang. Kemudian Umar Al-Faruq, seorang dokter lulusan UI. Lili Khadijah, dan terakhir Muhammad Hasyim. Pendidikan Wahid Hasyim kecil. Wahid Hasyim kecil adalah seorang anak yang mempunyai kelebihan dengan yang sangat cerdas. Di usianya yang baru 7 tahun, beliau sudah khatam Al-Quran. Beliau belajar Al-Quran langsung kepada ayahnya, yaitu Kiai Haji Hasyim Asyairi. Menginjak dewasa, Wahid Hasyim memulai pendidikannya dengan belajar di bangku Madrasah Salafiyah di pesantren Tebu Ireng. Pada usia 12 tahun atau setelah selesai dari bangku madrasah, beliau diminta oleh ayahnya untuk membantu mengajar adik-adiknya dan anak-anak seusianya. Sebagai anak tokoh, Wahid Hasyim tidak pernah mengenyam pendidikan di bangku sekolah pemerintah Hindia Belanda. Beliau lebih banyak belajar secara otodidak. Selain belajar di madrasah, beliau juga banyak mempelajari sendiri kitab-kitab dan buku berbahasa Arab. Wahid Hasyim mendalami syair-syair berbahasa Arab dan hafal di luar kepala. Selain menguasai maknanya dengan baik, pada usia 13 tahun beliau melanjutkan pendidikannya ke Pondok Siwalan Panji, sebuah pesantren tua di Sidoarjo. Tapi sayangnya beliau hanya bertahan 1 bulan. Dari Siwalan pindah ke Pondok Pesantren Lirboyo di Kediri. Lagi-lagi beliau di pesantren ini mondok dalam waktu yang sangat singkat, hanya beberapa hari saja. Dengan berpindah-pindah pondok dan nyantri hanya dalam hitungan hari itu, seolah-olah yang diperlukan Wahid Hasyim hanyalah keberkahan dari sang guru, bukan ilmunya. Soal ilmu demikian, mungkin ia berpikir
bisa dipelajari di mana saja dan dengan cara apa saja. Tapi soal memperoleh berkah adalah masalah lain, harus berhubungan dengan kiai. Inilah yang sepertinya menjadi pertimbangan utama dari Wahid Hasyim ketika itu. Sepulang dari Lirboyo, Wahid Hasyim tidak meneruskan belajarnya di pesantren lain, tetapi memilih tinggal di rumah. Sebab menurut ayahnya, Wahid Hasyim bisa menentukan sendiri bagaimana harus belajar. Dan benar saja, selama berada di rumah, semangat belajarnya tidak pernah padam, terutama belajar secara otodidak. Meskipun tidak sekolah di lembaga pendidikan umum milik pemerintah Hindia Belanda, pada usia 15 tahun ia sudah mengenal huruf Latin dan menguasai bahasa Inggris dan Belanda. Kedua bahasa itu dipelajari dengan membaca majalah yang diperoleh dari dalam negeri ataupun kiriman dari luar negeri. Pada tahun 1932, ketika menginjak usia 18 tahun, beliau kembali melanjutkan pendidikannya ke Mekah. Di samping untuk menunaikan rukun Islam kelima, juga untuk memperdalam berbagai cabang ilmu agama. Kepergiannya ke Mekah ditemani oleh saudara sepupunya, yaitu Muhammad Ilyas, yang kelak akan menjadi Menteri Agama. Muhammad Ilyas memiliki jasa yang besar dalam membimbing Wahid Hasyim sehingga tumbuh menjadi remaja yang cerdas. Muhammad Ilyas dikenal fasih dalam bahasa Arab, dan dialah yang mengajari Wahid Hasyim bahasa Arab. Di Tanah Suci, Wahid Hasyim belajar selama 2 tahun. Dengan pengalaman pendidikan tersebut, tampak ia sebagai sosok yang memiliki bakat intelektual yang matang. Ia menguasai 3 bahasa asing, bahasa Arab, Inggris, dan Belanda. Dengan bekal kemampuan 3 bahasa tersebut, Wahid Hasyim dapat mempelajari berbagai buku dari 3 bahasa tersebut. Otodidak yang dilakukan Wahid Hasyim memberikan pengaruh signifikan bagi praktek dan kiprahnya dalam pendidikan dan pengajaran, khususnya di pondok pesantren termasuk juga dalam politik. Setelah kembali dari Mekah, Wahid Hasyim merasa perlu mengamalkan ilmunya dengan melakukan modernisasi baik di bidang sosial, keagamaan, pendidikan, dan politik. Pada usia 24 tahun, Wahid Hasyim mulai terjun ke dunia politik. Bersama kawan-kawannya, ia gencar dalam memberikan pendidikan politik, pembaharuan pemikiran, dan pengarahan tentang perlunya melawan penjajah. Baginya, pembaruan hanya mungkin efektif apabila bangsa Indonesia terbebas dari penjajah. Pada tahun 1938, Wahid Hasyim banyak mencurahkan waktunya untuk kegiatan-kegiatan NU atau Nahdlatul Ulama. Wahid Hasyim ditunjuk sebagai sekretaris pengurus ranting Tebu Ireng, lalu menjadi anggota pengurus cabang Jombang. Kemudian untuk selanjutnya Wahid Hasyim dipilih sebagai anggota pengurus besar Nahdlatul Ulama di wilayah Surabaya. Di sini karirnya terus meningkat sampai Ma'arif NU pada tahun 1938. Wahid Hasyim juga mempelopori berdirinya Badan Propaganda Islam atau BPI yang anggota-anggotanya dikader untuk terampil dan mahir berpidato di hadapan umum. Selain itu, Wahid Hasyim juga mengembangkan pendidikan di kalangan umat Islam. Ketika Muktamar ke-19 di Palembang, Wahid Hasyim dicalonkan sebagai ketua umum. Namun, ia menolak dan mengusulkan agar Kiai Haji Mashkur menempati jabatan sebagai ketua umum. Kemudian atas penolakan Wahid Hasyim untuk menduduki jabatan ketua umum Nahdlatul Ulama, maka terpilihlah Kiai Haji Mashkur menjadi ketua umum. Namun berhubung Kiai Haji Mashkur diangkat menjadi Menteri Agama dalam Kabinet Ali Arifin, maka NU menonaktifkan Kiai Haji Mashkur selaku ketua umum dan dengan demikian maka Wahid Hasyim ditetapkan sebagai ketua umum. Di samping sebagai ketua umum PBNU, Wahid Hasyim menjadi Sumubuko, Kepala Jawatan Agama Pusat, yang merupakan kompensasi Jepang yang waktu itu merasa kedudukannya makin terdesak dan merasa salah langkah menghadapi umat Islam.
Awalnya sumu buko adalah merupakan kompensasi yang diberikan kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari, mengingat usia Kiai Haji Hashim Asy'ari yang sudah uzur dan ia harus mengasuh pesantren sehingga tidak mungkin jika harus bolak-balik Jakarta Jombang. Karena kondisi ini ia mengusulkan agar tugas sebagai sumu buko diserahkan kepada Wahid Hasyim putranya. Dalam kabinet pertama yang dibentuk Presiden Soekarno pada bulan September 1945, Wahid Hasyim ditunjuk menjadi Menteri Negara. 4 tahun kemudian pada tanggal 20 Desember 1949, Wahid Hasyim diangkat kembali menjadi Menteri Agama dalam Kabinet Hatta. Kemudian pada periode Kabinet Natsir dan Kabinet Sukiman, Wahid Hasyim tetap memegang jabatan Menteri Agama. Demikian juga sebelum itu dalam Kabinet Syahrir pada tahun 1946, Wahid Hasyim menjadi salah seorang anggota yang mewakili Masyumi dan meningkat menjadi anggota BPK NIP. Selama menjadi Menteri Agama, beliau telah membentuk beberapa program, di antaranya yang pertama, mendirikan Jam'iyah Al-Qurra wa Al-Hufaz, sebuah organisasi qori dan penghafal Al-Quran di Jakarta. Kedua, menetapkan tugas kewajiban Menteri Agama melalui Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 1950. Ketiga, merumuskan dasar-dasar peraturan perjalanan haji Indonesia. Keempat, menyetujui berdirinya Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri atau PTAIN dalam Kementerian Agama. Pada tahun 1952, Wahid Hasyim memprakarsai berdirinya Liga Muslim Indonesia, suatu badan federasi yang anggotanya terdiri atas wakil-wakil NU, Partai Syarikat Islam Indonesia atau PSII, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, dan Darul Dakwah wa Al-Irsyad. Susunan pengurusnya yaitu ada Wahid Hasyim sebagai ketua, Abi Kusno Cukrosuyoso sebagai wakil ketua, dan Haji Sirajuddin Abbas sebagai wakil ketua kedua. Karir Wahid Hasyim dalam pentas politik nasional terus melejit. Dalam usianya yang masih muda, beberapa jabatan ia sandang. Di antaranya ketika Jepang membentuk badan yang bertugas menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan atau dikenal dengan nama BPUPKI. Wahid Hasyim menjadi salah satu anggota termuda. Dari 62 orang yang ada waktu itu, Wahid Hasyim masih berusia 33 tahun. Sebagai seorang santri, fokus utama pemikiran Wahid Hasyim adalah peningkatan kualitas sumber daya umat Islam. Upaya peningkatan kualitas tersebut menurut Wahid Hasyim dilakukan melalui pendidikan khususnya pesantren. Untuk pendidikan pondok pesantren, Wahid Hasyim memberikan sumbangsih pemikirannya untuk melakukan perubahan. Banyak perubahan di dunia pesantren yang harus dilakukan, mulai dari tujuan hingga metode pengajaran. Dalam mengadakan perubahan terhadap sistem pendidikan pesantren, ia membuat perencanaan yang matang. Ia tidak ingin gerakan ini gagal di tengah jalan. Pada awalnya, tujuan pendidikan Islam, khususnya di lingkungan pesantren, lebih berkonsentrasi pada urusan ukhrawi atau akhirat. Nyaris tidak ada hubungannya atau urusannya dengan duniawiyah. Dengan seperti itu, pesantren didominasi oleh mata pelajaran yang berkaitan dengan fikih, tasawuf, ritual-ritual sakral, dan sebagainya. Meski tidak pernah mengenyam pendidikan modern, wawasan berpikir Wahid Hasyim dikenal cukup luas. Wawasan ini kemudian diaplikasikan dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial dan pendidikan. Berkembangnya pendidikan madrasah di Indonesia di awal abad ke-20 merupakan wujud dari upaya yang dilakukan oleh cendekiawan muslim termasuk Wahid Hasyim yang melihat bahwa lembaga pendidikan Islam dalam beberapa hal tidak lagi sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Apalagi yang dilakukan oleh Wahid Hasyim adalah merupakan inovasi baru bagi kalangan pesantren. Pada saat itu pelajaran umum masih dianggap tabu bagi kalangan pesantren karena identik dengan penjajah. Kebencian pesantren terhadap penjajah merupakan
membuat pesantren mengharamkan semua yang berkaitan dengannya, seperti halnya memakai pantolan, dasi, dan topi, dan dalam konteks luas pengetahuan umum. Dalam metode pengajaran setelah kembalinya dari Mekah, Wahid Hasyim mengusulkan perubahan metode pengajaran kepada ayahnya. Usulan itu antara lain agar sistem bandongan diganti dengan sistem tutorial yang sistematis. Secara singkat, menurut Wahid Hasyim, metode bandongan akan menciptakan kepastian dalam diri santri. Perubahan metode pengajaran diimbangi pula dengan mendirikan perpustakaan. Hal ini merupakan kemajuan luar biasa yang terjadi pada pesantren ketika itu. Banyak karya-karya yang sudah dibuat oleh Kiai Haji Wahid Hasyim Asy'ari. Di antaranya, Wahid Hasyim menulis sebuah artikel yang berjudul Abdullah Ubat sebagai pendidik, yang menjelaskan bagaimana sebaiknya mendidik. Kemudian di antaranya ada juga karya yang berjudul Nabi Muhammad dan Persaudaraan Manusia. Ini merupakan pidato pada acara pembukaan perayaan Maulid Nabi Muhammad yang diadakan di Istana Negara. Kemudian ada karya yang berjudul Islam Agama Fitrah atau Dasar Manusia. Tanggal 19 April 1953 merupakan hari berkabung waktu itu hari Sabtu tanggal 18 April. Kiai Haji Abdul Wahid bermaksud pergi ke Sumedang untuk menghadiri rapat Nahdlatul Ulama dengan mengendarai mobil Chevrolet miliknya. Pada saat itu Wahid Hasyim duduk di jok belakang bersama Argo Sucipto dan putra sulungnya Abdurrahman Ad-Dakhil. Pada waktu itu sekitar daerah Cimahi dan Bandung diguyur hujan. Lalu lintas di Jalan Cimindi, sebuah daerah antara Cimahi Bandung, cukup ramai. Sekitar pukul 1 siang ketika memasuki Cimindi, mobil yang ditumpangi Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim bannya mengalami selip dan sopirnya tidak bisa menguasai kendaraan. Di belakang Chevrolet nahas itu banyak iring-iringan mobil, sedangkan dari arah depan sebuah truk yang melaju kencang terpaksa berhenti begitu melihat ada mobil zigzag karena selip dari arah berlawanan. Karena mobil Chevrolet itu melaju cukup kencang, bagian belakangnya membentur badan truk dengan keras. Saat terjadi benturan, Kiai Haji Wahid Hasyim dan Argo Sucipto terlempar ke bawah truk yang sudah berhenti. Keduanya luka parah. Wahid Hasyim terluka di bagian kening, mata, serta pipi dan bagian lehernya. Sementara sang sopir dan Abdurrahman Ad-Dakhil tidak cedera sedikit pun, sedangkan mobilnya rusak di bagian belakang. Selama menunggu ambulan, Wahid Hasyim dan Argo Sucipto sudah tidak sadarkan diri. Bahkan setibanya di rumah sakit, kondisi beliau belum sadar. Hingga pada pukul 10.30 di hari Ahad, tanggal 19 April 1953, Wahid Hasyim dipanggil ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada usia 39 tahun. Atas wafatnya Kiai Haji Wahid Abdul Wahid Hasyim, maka berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 206 tahun 1964 tertanggal 24 Agustus 1964, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim ditetapkan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional karena mengingat jasa-jasanya sebagai pemimpin Indonesia yang semasa hidupnya beliau turut berjuang sampai kemerdekaan nusa dan bangsa. Demikian pemaparan biografi Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, seorang menteri negara pertama di Indonesia. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan perjalanan hidup beliau. Mohon maaf atas kekurangan dalam penyampaian biografi Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Jazakumullah khairan katsir. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.